ya, mengandung perintah untuk menikah atau menikahkan siapapun di antara kaum muslimin, di antara kita yang belum memiliki pasangan. Dan angkihu, nikahkanlah, wa angkihu, dan nikahkanlah, al ayama, orang-orang yang belum memiliki pasangan. Al ayama ini jamak dari kata ayyim. Ayyim itu orang yang tidak memiliki pasangan dari kalangan perempuan maupun dari kalangan laki-laki. Meskipun orang yang belum pernah memiliki pasangan sama sekali ataupun orang yang sudah pernah memiliki pasangan namun berpisah, maka semuanya termasuk dalam makna ayyim, jamaknya ayama. Wa angkihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang belum mendapatkan pasangan, min, dari, kum, kalian, zina. Wala tukrihu fatayatikum alal bigoi, dan janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan yang kalian miliki untuk berzina. Ya, karena memang ini salah satu kebiasaan orang jahiliyah, memaksa budak mereka untuk berzina. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, memiliki budak yang cantik yang dikatakan namanya itu Muza'ah. Muza'ah dalam riwayat lain disebutkan namanya Masika. Dipaksa oleh Ibnu Ubay melakukan maksiat dengan perjanjian nanti upahnya dibagi. Maka ayat ini turun untuk melarang hal-hal tersebut. Zaman ini itu masih ada. Cuma cara dan bahasanya saja yang berbeda. Kata pelacur, ya, kemudian setelah itu dirubah sedikit ya menjadi WTS, wanita tuna susila. Setelah itu dirubah lagi ya biar lebih halus, disebut dengan PSK, pekerja seks komersial. Ya, kemudian setelah itu biar lebih kelihatan lebih halus lagi, disebut dengan kupu-kupu malam. Ya, semuanya sama. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bisalihin. Amin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali lagi sama-sama untuk mencoba memahami ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini di surah An-Nur, di ayat yang ke-32 sampai dengan 34, dengan menggunakan metode at-tafsir al-lafzi, yang mudah-mudahan dengan metode ini kita dapat memahami Al-Quran dengan mudah. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum, secara garis besar, bahwa ayat ini mengandung perintah untuk menikah, ya, mengandung perintah untuk menikah atau menikahkan siapapun di antara kaum muslimin, di antara kita yang belum memiliki pasangan, baik belum pernah menikah sama sekali ataupun bagi yang sudah pernah menikah namun berpisah. Dianjurkan untuk segera mencari pasangan jika dia memiliki kemampuan. Baik. Kemudian juga perintah lain untuk tidak memaksa, ya, tidak memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, karena salah satu kebiasaan orang jahiliyah pada zaman dahulu ketika mereka memiliki budak perempuan, jadi budak mereka itu dipaksa, ya, dipaksa untuk melakukan perzinahan, ya, melakukan perzinahan dengan orang lain, kemudian apa yang didapatkan dari zina tersebut yang dinamakan mahrul bagi ataupun bayaran terhadap pelacur ataupun dan lain sebagainya, itu dibagi, ya, antara pezina tersebut dan antara budak, ya, yang diperintahkan untuk berzina. Kemudian sebagian untuknya, sebagian untuk tuannya. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu, ya, sebelum datangnya Islam. Maka ketika Islam datang, kebiasaan tersebut diharamkan dengan diturunkannya ayat-ayat ini. Baik.
Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya baik ya, kita langsung saja untuk memulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini di surah An-Nur ayat yang ke-32, 33 dan 34 ya, di Al-Qur'an di halaman 354. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dan angkihu, nikahkanlah, wa angkihu, dan nikahkanlah, al-ayama, orang-orang yang belum memiliki pasangan. Al-ayama ini jamak dari kata ayyim. Ayyim itu orang yang tidak memiliki pasangan dari kalangan perempuan maupun dari kalangan laki-laki. Meskipun orang yang belum pernah memiliki pasangan sama sekali ataupun orang yang sudah pernah memiliki pasangan namun berpisah, maka semuanya termasuk dalam makna ayyim, jamaknya ayama. Wa angkihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang belum mendapatkan pasangan. Min, dari, kum, kalian, minkum, dari kalian, wa, dan, as-solihina, orang-orang yang layak, orang-orang yang baik, min, dari, ibadi, budak-budak, kum, kalian, min ibadikum, dari budak-budak kalian, wa, dan, imai, budak-budak perempuan, kum, kalian, wa imaikum, dan dari budak-budak kalian. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang belum memiliki pasangan di antara kalian, ya, ini untuk orang-orang hurra, orang-orang yang merdeka, ya, orang-orang yang merdeka, artinya bukan budak. Juga wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan juga orang-orang yang layak di antara budak-budak kalian yang kalian miliki, baik budak itu laki-laki maupun budak itu perempuan. Kalau mereka layak dan mereka sudah punya kemampuan untuk menikah, maka nikahkanlah. Jadi perintah untuk menikah siapapun yang belum mendapatkan pasangan dari orang-orang yang merdeka maupun orang-orang yang hamba sahaya. Baik. Wa in, jika, yakunu, mereka adalah fuqara'a, ya, fakir ataupun tidak memiliki kecukupan, ya. Iyakunu fuqara, jika mereka belum memiliki kemampuan, tidak memiliki apa-apa, yugni, mencukupkan, him, mereka, Allahu, Allah, yugnihimullah, Allah akan mencukupkan mereka, min, dari, fadli, karunia, hi-nya, min fadlihi, dari karunia-karunianya. Iyakunu fuqara'a yugnihimullahu min fadli, jika mereka tidak memiliki kecukupan, maka Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Wa, dan, Allahu, Allah, wasi'un, maha luas, maha luas pemberiannya, alim, mengetahui. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas, ya, pemberiannya, alim, dan maha mengetahui. Jadi di ayat ini anjuran untuk menikah bagi siapapun yang belum mendapatkan pasangan, baik dari orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, maupun dari para budak. Jika mereka belum memiliki kecukupan namun sanggup ataupun siap, ya, jika mereka belum memiliki kecukupan dari segi materi namun sudah memiliki kesiapan dan tekad kuat untuk menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Baik, kita lanjutkan. Wa, dan, yasta'fifi, menjaga kesucian. Lam di sini lam lil amri. Wal yasta'fifi, dan hendaklah menjaga kesucian, alladzina, orang-orang yang, la, tidak, yajiduna, mereka mendapatkan,
nikaha menikah, waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha, dan hendaklah orang-orang yang belum mampu untuk menikah itu untuk menjaga kesuciannya. Baik, hatta sehingga ataupun sampai yugniya mencukupkan hum mereka Allahu Allah min dari fadli kekaruniahinya, min fadlihi dari karunianya, ya, hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberikan mereka itu kecukupan. Waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, dan hendaklah orang-orang yang belum mampu untuk menikah, ya, menjaga kesucian mereka sampai Allah memberikan mereka bekal untuk bisa menikah. Ya, ini orang-orang yang masih sanggup menahan syahwatnya untuk tidak melakukan maksiat, namun ingin menikah tapi belum ada kecukupan. Ya, baik. Wa dan alladzina orang-orang yang yabtaguna mereka menginginkan alkitabah perjanjian, walladzina yabtaguna alkitabah dan orang-orang yang menginginkan perjanjian, min dari ma apa yang, mimma dari apa yang, malakat aimanu ini budak-budak, ya, kum kalian, mimma malakat aimanukum dari budak-budak kalian, walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aimanukum, dan orang-orang yang menginginkan perjanjian dari budak-budak kalian, ya, fa maka katibu, ya, maka buatlah perjanjian tersebut hum terhadap mereka, in jika alimtum kalian mengetahui fi di dalam him mereka khaira kebaikan, ya, walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aimanukum fakatibuhum in alimtum fihi khaira, dan orang-orang yang menginginkan perjanjian, ya, dari hamba sahaya, dari budak-budak yang kalian miliki, maka buatlah perjanjian tersebut jika kalian mengetahui dalam diri mereka itu ada kebaikan. Nah, ini perjanjian apa yang dibuat di sini? Ya, jadi perjanjian untuk membebaskan budak tersebut, ya. Jadi misalkan budak tersebut, ya, memiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya dengan bayaran tertentu, maka buatlah perjanjian kepada tuannya, kepada bosnya, setiap hari aku akan bekerja dan aku akan menghasilkan sekian dan aku akan membayar diriku, maka dalam jangka waktu tertentu aku nanti akan bebas. Maka ini adalah perintah supaya kalau ada di antara mereka yang mau bebas dengan cara perjanjian, ya, menyicil dirinya sendiri, ya, karena memang budak tersebut dahulunya dibeli, ya, seperti barang. Kalau mereka mau membebaskan dirinya sendiri dengan perjanjian membayar sekian harta per hari ataupun per pekan, maka kita dianjurkan untuk melakukan hal tersebut, ya. Jadi memang di zaman dahulu seperti itu. Jadi perintah untuk membebaskan para budak dengan cara mukatabah, perjanjian. Baik. Wa dan atu berikanlah hum mereka, wa atuhum dan berikanlah kepada mereka, hum ini kembali kepada malakat aiman, mulkul yamin, yaitu artinya budak atau hamba sahaya. Min dari malin harta, Allahi Allah, mimmalillah dari harta Allah, artinya yang telah diberikan kepada engkau, alladzi yang ata memberikan kum kalian, atakum memberikan kalian, wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum dan berikanlah kepada mereka dari rezeki Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Artinya perintah untuk membantu hamba sahaya dengan harta yang kita miliki. Wa dan la janganlah
tukrihu, kalian memaksa, fatayati, ya, para budak-budak wanita, ya, para budak-budak wanita atau para wanita-wanita, kum, kalian, fatayatikum, budak-budak perempuan kalian yang kalian miliki, ala, atas, al-bighai, perbuatan maksiat atau berzina. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bighai, dan janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan yang kalian miliki untuk berzina. Ya, karena memang ini salah satu kebiasaan orang jahiliyah, memaksa budak mereka untuk berzina. Ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, memiliki budak yang cantik yang dikatakan namanya itu Muza'ah. Muza'ah dalam riwayat lain disebutkan namanya Masika. Dipaksa oleh Ibnu Ubay melakukan maksiat dengan perjanjian nanti upahnya dibagi. Maka ayat ini turun untuk melarang hal-hal tersebut. Baik, kita lanjut. In, jika, arodna, mereka menginginkan. Siapa mereka? Ya, para budak wanita tersebut. Tahassunan, kesucian. Ya. In arodna tahassuna, jika mereka menginginkan kesucian, artinya jangan kamu paksa mereka melakukan perbuatan zina sedangkan mereka menginginkan kesucian. Li, untuk, tabtagu, engkau menginginkan, arodo, keuntungan, al-hayati, kehidupan, ad-dunya, dunia. Li tabtagu arodol hayati dunia, agar engkau karena engkau menginginkan keuntungan duniawi. Artinya budak mereka dipaksa untuk berzina, upahnya diambil atau dibagi antara pezina tersebut dan tuannya dan bosnya. Wa, dan man, siapa, yukrih, memaksa, hunna, mereka, wa may yukrihunna, dan barang siapa yang memaksa mereka, ya, budak-budak wanita tersebut untuk berzina, fa, maka, inna, sesungguhnya, Allah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, min, ya, dari, ba'di, setelah, ikrohi, pemaksaan, hinna, mereka, mimba, diikrohihinna, setelah pemaksaan mereka, fa innallaha min ba'di ikrahihinna, maka sesungguhnya Allah, ya, setelah mereka dipaksa untuk melakukan perzinahan, Ghafurun, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Artinya budak-budak tersebut, kalau mereka melakukan tersebut karena dipaksa dan mereka menginginkan kesucian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu akan mengampuni mereka. Jadi di ayat ini beberapa hal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepada hambanya untuk menjaga kesucian. Bagi siapapun yang belum sanggup untuk menikah, maka tunggu, sabar sebentar sampai Allah memberikan kecukupan. Dan juga perintah kepada para bos, para tuan-tuan yang memiliki budak untuk mengadakan ataupun membebaskan mereka dengan cara apa? Al-kitabah, ada perjanjian, ya. Jadi artinya para hamba sahaya itu bekerja menghasilkan duit itu dipakai untuk menyicil dirinya sendiri. Selang beberapa waktu kemudian maka dirinya akan bebas. Baik, itu sesuatu hal yang dianjurkan juga. Kemudian dianjurkan juga kepada para tuan-tuan untuk memudahkan urusan tersebut, ya, memberikan harta kepada mereka, ya. Bahkan memang salah satu pahala yang paling besar itu adalah membebaskan para budak. Ini sangat luar biasa sekali, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap Bilal bin Rabah, membebaskan. Itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Juga di ayat ini perintah untuk jangan memaksa, ya, jangan pernah memaksa budak-budak perempuan yang kalian miliki untuk melakukan perzinahan, ya, dengan tujuan kalian ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ya, dan ini banyak sekali terjadi hingga saat ini. Ya, ini dari zaman dahulu sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zuhri mengatakan bahwa memang
Dulu Ubay ibnu Salul memiliki budak perempuan, dipaksa untuk berzina dengan tujuan mendapatkan keuntungan duniawi. Setelah datangnya Islam, maka ayat ini perintah untuk meninggalkan hal tersebut, ya. Sampai saat ini masih banyak seperti itu, ya. Dengan cara yang beda, cuman hakikatnya itu sama. Baik, kita lanjutkan. Wa dan la, sungguh, qad sungguh, walaqad dan sungguh anzalna kami telah menurunkan, ila kepadakum kalian, ilaikum kepada kalian, walaqad anzalna ilaikum dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian, ayatin ayat mubayyinatin sebagai penjelas, wa dan mathalan permisalan ataupun contoh-contoh, min dari alladzina orang-orang yang kholau yang telah lampau, ya. Min dari qabli sebelumkum kalian, min qablikum dari sebelum kalian, wa mathalam minalladzina kholau min qablikum dan perumpamaan dari orang-orang ataupun dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat sebagai penjelas dan contoh-contoh dari orang-orang yang sebelum kalian, wa dan mau'izatan peringatan, li bagi al-muttaqin orang-orang yang bertakwa, wa mau'izatan lil muttaqin dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kandungan isi kandungan ayat ini, Allah itu telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum syariat kepada kita semua, dan juga Allah telah menyebutkan permisalan-permisalan, contoh-contoh yang terjadi di zaman dahulu, ya, sebagai apa? Untuk kita mengambil peringatan, ya. Untuk mengambil peringatan, jika itu contoh yang baik maka kita ikuti, jika itu contoh yang buruk maka kita tinggalkan, agar kita tidak mendapatkan teguran, tidak mendapatkan azab sebagaimana Allah mengazab mereka. Baik, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faidah penting yang harus kita ketahui atau yang perlu kita ketahui dalam memahami isi kandungan ayat Al-Qur'an ini, bahwa yang pertama memang perintah untuk menikah, ya. Artinya ini perintah untuk para ataupun untuk seseorang yang belum memiliki pasangan, ataupun perintah untuk terhadap walinya, terhadap orang tuanya agar segera menikahkan, ya. Karena hal ataupun ada 3 kewajiban pokok orang tua terhadap anaknya. Yang pertama memberikan nama yang baik, yang kedua mengajarkan hal yang baik, ya, terutama mengenalkan dia dengan penciptanya, yang ketiga memilihkan pasangan yang baik. Jadi salah satu perintah di sini mencarikan jodoh terhadap anak-anak mereka, ya. Jangan dibiarkan saja. Kemudian yang kedua juga jangan terlalu takut untuk tidak menikah karena hartanya sedikit. Karena banyak orang itu takut menikah, kenapa? Belum mapan. Kalau memiliki kesiapan, memiliki keberanian, memiliki tekad, ya, dan juga sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, syahwatnya, maka segeralah menikah dengan duit yang ada, dengan bekal yang secukupnya, jika memang keadaannya seperti itu. Karena jika itu engkau lakukan, Allah mengatakan yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kemudian, ya, kalau misalkan ada orang yang mau menikah, belum ada bekal yang cukup, tapi masih sanggup untuk menahan hawa nafsunya, untuk menahan syahwatnya, maka di sini diperintahkan untuk bersabar, ya, bersabar, kumpulkan dulu dana, kumpulkan dulu bekal, ya, hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai nanti Allah memberikan kecukupan. Bedanya kalau yang di sini itu yang sudah syahwatnya memuncak, ya, artinya jika
jika dia tidak menikah dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Kalau misalkan di sini ya dia masih bisa untuk menahan diri untuk terhadap dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hukum menikah itu berbeda-beda. Bisa saja itu wajib, bisa saja itu sunnah sesuai dengan keadaan masing-masing. Baik, kemudian juga perintah Allah, faidah yang lain, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan kita, laki-laki maupun perempuan ya. Karena banyak orang yang mengumbar auratnya, mengumbarkan pesona yang dia miliki, padahal sebenarnya hanya untuk menggoda, tidak ingin menikah. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesucian itu, jaga kesucian itu. Kemudian juga dilarang memaksa orang lain untuk melakukan kemaksiatan ya. Karena sebenarnya hal ini banyak terjadi ya, dengan kepentingan tertentu memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keuntungan duniawi. Karena ini juga pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan cara memaksa hamba sahaya mereka, budak perempuan mereka untuk melakukan perzinahan. Setelah itu upahnya mereka ambil ataupun dibagi dua ya. Jadi hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya hal tersebut hingga zaman ini itu masih ada. Cuma cara dan bahasanya saja yang berbeda. Hakikatnya masih sama ya. Kalau misalkan dulu hal-hal seperti ini ya disebut ya mereka sebagai misalkan pezina itu disebut dengan kata pelacur ya, kemudian setelah itu dirubah sedikit ya menjadi WTS, wanita tuna susila. Setelah itu dirubah lagi ya biar lebih halus, disebut dengan PSK, pekerja seks komersial ya. Kemudian setelah itu biar lebih kelihatan lebih halus lagi disebut dengan kupu-kupu malam ya. Semuanya sama, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mahrul baghi khabithun ya. Upah yang diterima hasil daripada prostitusi, hasil daripada berzina itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan ini yang dapat saya jelaskan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah daripada 3 ayat ini ya, dari surah An-Nur ayat yang ke-32, 33 dan 34 dengan metode at-tafsir al-lafzi. Syukron ala ihtimamikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.